Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala shalihan tardahu wa aslih lana dzurriyyatana inna tubna ilaik inna minal muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia, di saat yang mulia, di saat yang mustajabah, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita bisa dimudahkan oleh Allah untuk menjadi hamba terbaiknya, belajar Al-Quran dan mengaji, mempelajarinya, saling mengajarkan juga. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Hari ini kita akan melanjutkan pada ayat surah Al-Baqarah ayat 217. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fihi Qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأرسل النبي أول سراياه وعليها عبد الله بن جهش فقاتلوا المشركين وقتلوا ابن حضرمي آخر يوم من جماد الآخر والتبس عليهم برجب فعيرهم الكفار باستحلاله فنزل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus angkatan pertama perangnya di bawah pimpinan Abdullah ibnu Jahash. Abdullah ibnu Jahash adalah putra dari ammahnya, putra dari bibinya, berarti sepupu dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqatalu al-musyrikin. Kemudian Abdullah ibnu Jahash dan pasukannya itu memerangi kaum musyrikin. Wa qatalu ibn al-Hadrami. Di antara yang terbunuh itu adalah al-Hadrami, salah seorang musyrikin. Akhiru yaumin min Jumadil akhir, pada akhir dari bulan Jumadal akhir. Wal tabasa alaihim bi Rajab. Mereka juga ragu apakah sudah masuk bulan Rajab. Sedangkan bulan Rajab itu adalah bulan yang disepakati tidak ada peperangan. Rajab, Sa'ban tidak disepakati tidak boleh terjadi peperangan pada masa itu. Wal tabasa alaihim bi rajabin fa ayyarahum al-kuffar.
maka kaum musyrikin kemudian mencela perbuatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahsh dan pasukannya bistihlalihi, karena telah menghalalkan peperangan di bulan Rajab. Fanazala, maka turunlah ayat ini, ayat ke-217. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya, siapa mereka yang bertanya itu? Kaum musyrikin. Kenapa terjadi peperangan? Katakan, sampaikan ya Muhammad, kul qitalun fihi kabir. Betul, peperangan di bulan itu adalah juga termasuk dosa. Kul qitalun fihi kabir. Tapi bukan hanya peperangan yang dilakukan pada bulan-bulan yang diharamkan itu, tapi pengusiran juga. Pengusiran apa? Pengusiran kaum muslimin dari Mekah, kemudian menghalangi orang-orang untuk beriman kepada Allah, untuk berjihad di jalan Allah, dan mengusir kaum muslimin dari Mekah Masjidil Haram, itu juga adalah dosa-dosa besar. Wasaddun an sabilillahi wa ikhraju ahlihi minhu akbaru minal qatl wal fitnatu akbaru minal qatl. Begitupun fitnah kemudian itu juga merupakan dosa besar. Fitnah di sini disebut sebagai asyirku. Wal fitnatu asyirku akbaru minal qatl. Kesirikan juga merupakan dosa yang lebih besar dari pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu kaum kafirin akan tetap memerangi kalian hatta yaruddukum an dinikum, hingga kalian kembali dari agama kalian. Kembali kemana? Kepada kekafiran. In istata'u, jika mereka bisa melakukan itu. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya kemudian dia mati, dan dia mati dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka gugurlah perbuatan-perbuatan baiknya di dunia dan di akhirat. Di akhirat mereka tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan balasan. Di sini Imam Syafi'i mempunyai pendapat. Apa pendapatnya? Pendapat Imam Syafi'i bahwa ayat ini menyampaikan mereka yang murtad kemudian mati, maka hilanglah seluruh amal perbuatannya. Tapi kemudian siapapun yang murtad, menurut pendapat Imam Syafi'i, tapi kemudian dia bertobat, maka dia tidak perlu mengulang perbuatan-perbuatannya. Misalnya sudah haji murtad, tapi kemudian sempat bertobat, maka tidak perlu mengulang hajinya. Itu bagian pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Syafi'i. Tapi kalau murtad kemudian tidak sempat bertobat, maka kemudian dia mati, faulaika ashabun nar, termasuk penghuni neraka, hum fiha khalidun, naudzubillah, yang dia kekal di dalamnya. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat 217 ini menyampaikan kepada kita tentang beberapa pilihan. Pertama adalah tentang ikatan-ikatan yang terjadi sebelum masa Islam. Apa yang terjadi sebelum masa Islam? Ada kesepakatan untuk tidak melakukan peperangan di bulan-bulan yang telah disepakati itu, bulan-bulan haram istilahnya di dalam mereka. Nah, bagaimana kalau kemudian melanggar kesepakatan itu? Termasuk dosa. Melanggar sebuah kesepakatan adalah sebuah dosa. Tapi tidak itu saja, kita harus melihat ayat ini kenapa turun. Ayat ini turun berkenaan dengan pemberangkatan pengiriman pasukan pertama baginda yang di bawah pimpinan Abdullah ibnu Jahsh. Abdullah ibnu Jahsh membawa pasukannya hanya terdiri dari 9 orang. Kemudian 2 orang mengundurkan diri. Kenapa? Karena untanya salah jalan hingga kemudian tidak bersama lagi, hingga tinggallah hanya bertujuh dengan pasukannya di bawah pimpinannya itu. Kemudian terjadilah pertempuran hingga menawan pasukan yang dipimpin Abdullah bin Jahsh, menawan pasukan dari
dari kafir Quraisy dan sebagian terbunuh dari kafir Quraisy. Nah, kejadian ini kemudian dijadikan alasan untuk menyampaikan bahwa Nabi Muhammad telah melanggar perjanjian. Disampaikan seperti itu, diberitakan ke seantero Arab bahwa kaum muslimin telah melanggar perjanjian. Di sini kemudian Allah menyampaikan kul qitalun fihi kabir. Betul apa? Melakukan peperangan di bulan yang telah disepakati kehormatannya, telah disepakati untuk tidak terjadi peperangan adalah juga dosa. Tapi lebih besar lagi dosa apa? Dosa orang-orang yang wasaddun an sabilillah, itu juga lebih dosa lagi. Apa saddun an sabilillah? Menghalangi mereka-mereka yang hendak berjuang di jalan Allah, hendak beriman kepada Allah. Begitu pula mengusir kaum muslimin dari Mekah, itu juga adalah dosa-dosa besar. Nah, dalam beberapa tafsir kemudian disampaikan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Jahash itu adalah sebuah hal yang lebih baik dilakukan daripada tidak. Meskipun kemudian terjadi pertentangan di antara para sahabat, oh itu melanggar apa? Melanggar perjanjian. Tapi yang dilakukan adalah sebuah tindakan penyelamatan bagaimana? Bahwa dalam benak Abdullah ibnu Jahash, pimpinan pasukan ketika itu, menyampaikan, jika tidak aku tumpas pasukan kaum kafir ini, maka mereka akan kembali ke Mekah, dan ketika mereka kembali ke Mekah, maka mereka akan menyerang Madinah membawa pasukan besar. Maka dengan alasan itu kemudian dilakukanlah penyerangan, meskipun mereka ketika itu sudah ragu ini masuk bulan Rajab atau tidak. Keraguan itu kemudian dihilangkan karena dengan alasan lebih pada penyelamatan apa? Penyelamatan benteng umat Islam ketika itu apa? Madinah. Maka kemudian apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Jahash ini dibenarkan oleh Al-Quran. Mana pembenarannya? Pada ayat selanjutnya, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Pada awal ketika melakukan peperangan di bulan Rajab itu memang adalah sebuah kesalahan, tapi kemudian jika yang diinginkan adalah keselamatan yang lebih besar, kemudian diperbolehkan. Ayat 218 itu adalah sebuah madah, sebuah pujian kepada mereka-mereka yang melakukan pilihan untuk memerangi kaum kufar demi melindungi Madinah ketika itu sebagai basis umat Islam, basis yang menjadi basis terakhir ketika itu, basis yang baru dibangun, benteng yang baru dibangun untuk umat Islam. Kemudian untuk melindungi itu terjadilah peperangan di awal bulan Rajab yang di sekitaran daerah Badar ketika itu, yang disebut dengan Nakhl, daerah Nakhlah. Nah, awalnya Abdullah bin Jahash sempat bingung juga setelah melakukan peperangan ini. Kenapa? Karena memang sudah melakukan kesalahan. Tapi Allah kemudian menghilangkan keraguannya dengan turunnya ayat ke-217 apa? Sesungguhnya mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, innalladzina amanu wa hajaru, mereka sudah hijrah, meninggalkan semuanya karena Allah, meninggalkan semuanya karena membela Allah dan Rasulnya, wajahadu fi sabilillah, kemudian dia juga bersungguh-sungguh jihad di jalan Allah, baik jihad dengan kekuatan yang berupa qital atau jihad dengan sungguh-sungguh membela dakwah Islam, maka ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah yang mengharap rahmat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, di ayat ini ada kata-kata wal fitnatu akbaru minal qatl. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Kita sering menafsirkan fitnah apa? Ya, fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Tapi di beberapa tafsir disampaikan yang disebut fitnah di sini adalah kesyirikan. Syirik itu tentunya adalah pasti lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Meskipun kita sering menganalogikan kenapa fitnah itu kemudian
lebih besar dosanya daripada pembunuhan? Iya, karena fitnah pun juga bisa menimbulkan peperangan. Maka kemudian fitnah juga tidak diperkenankan. Fitnah dalam bahasa kita apa? Fitnah itu adalah membikin isu, membikin berita-berita hoak dan lainnya, juga merupakan dosa yang lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini, wal fitnatu akbaru minal qatl, adalah kesyirikan itu dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Dan mereka itu wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, akan terus berusaha untuk memerangi kalian sampai kalian keluar dari agama kalian, sampai kalian murtad kembali jika mereka bisa. Nah, ketika bertemu dengan yang seperti ini, maka tidak ada lain kecuali ya kita harus menentangnya, melawannya dengan sekuat tenaga. Tapi bagaimana kemudian seandainya kita tidak bertemu dengan golongan yang seperti ini, golongan kafir yang tidak seperti ini, golongan yang bagaimana? Yang dia berbuat baik kepada kita, maka ayat lain tentunya akan menjadi acuan kita, menjadi pedoman kita. Surah ke-60, surah Al-Mumtahanah, ayat ke-8 menuntun kita apa? Jika mereka berbuat baik kepada kalian dan tidak berusaha mengeluarkan kalian dari agama kalian, tidak berusaha mengusir kalian dari tempat kalian, maka berbuat baiklah juga kepada mereka. Ayat ke-8 surah Al-Mumtahanah mempunyai sababun nuzul. Apa sababun nuzulnya? Sababun nuzulnya adalah ketika Asma binti Abu Bakar diberi hadiah oleh ibunya. Ibunya adalah seorang kafir tidak masuk Islam. Asma bingung, aku terimakah hadiahnya? Jika aku terima, dia adalah seorang kafir. Aku tolak, dia ibuku dan sangat baik kepadaku dan tidak pernah memusuhiku. Dalam kebingungannya Asma matur kepada baginda, bagaimana ini? Ku terima hadiahnya, dia seorang kafir. Ku tolak, dia ibuku yang baik padaku dan tidak pernah mengusikku dalam agamaku. Hingga kemudian turunlah ayat dari surah Al-Mumtahanah ayat 8 itu apa? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian apa? La yanhaakumullahu, terhadap siapa? Terhadap mereka yang tidak pernah memerangi kalian di agama kalian, tidak berusaha mengeluarkan kalian dari tempat tinggal kalian, dari desa kalian, baik itu secara terang-terangan atau secara halus. Apa? Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Pada ayat selanjutnya, pada ayat 9 surah Mumtahanah disampaikan yang dilarang berbuat baik itu adalah kepada mereka yang berusaha memerangi kalian di agama kalian dan berusaha mengeluarkan kalian dari tempat kalian, baik secara halus maupun terang-terangan. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tabarruhum. Hadirin yang dirahmati Allah, di sinilah kemudian ada toleransi beragama. Jika pada sebelumnya kita dipersiapkan untuk selalu siap siaga, siap menghadapi segala kemungkinan, yang bagaimana sampai yang terburuk, hingga Allah kemudian memerintahkan kita untuk menyiapkan segala kekuatan yang bisa kita lakukan. Kita sudah mengaji itu pada ayat sebelumnya, dan Allah telah memerintahkan itu pada surah ke-8 surah Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kita diperintahkan apa? Untuk menyiapkan segala kekuatan, yang kekuatan itu bisa menakuti musuh-musuh kalian. Musuh-musuh Allah juga segan kepada kita. Kemudian di ayat 61 jelas pada ayat Al-Anfal, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika keinginan untuk berdamai, maka berdamailah. Karena itu
Fatawakkal 'ala Allah, dan tawakkallah kepada Allah. Cuma kita tidak boleh mengesampingkan sebuah persiapan, itu harus ada. Sebab apa? Umat ini tidak akan disegani tanpa mempunyai sebuah kekuatan. Kekuatan itu ada di mana? Ada di apa saja. Maka apa saja pun yang bisa kita lakukan, maka kita lakukan itu dari segala hal. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya tujuan dari orang-orang kafir apa? Yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum. Kalau sampai kemudian terjadi kemurtatan, kemudian meninggal sebelum bertobat, maka habitat a'maluhum, na'udzubillah, hilang semua itu amal, hilang semua. Dan kata Allah, ulaika ashabun nar. Disinilah kemudian Al-Imam Syafi'i menyampaikan tafsirnya, maka barang siapa kemudian yang bersegera setelah terjadi riddah itu, setelah terjadi kemurtatan, hendaklah bersegera untuk bertobat. Dan pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, mudah-mudahan dengan tobatnya bagi mereka yang sempat murtad diampuni oleh Allah. Meskipun beberapa pendapat lain menyampaikan mereka yang telah murtad tidak diterima tobatnya oleh Allah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita terjauhi dari godaan-godaan seperti ini. Mudah-mudahan kita terselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah dengan orang-orang yang soleh, masukkan kami dalam golongan orang-orang yang soleh ya Allah. Jadikan amal perbuatan kami ya Allah sebagai amal jariah kami setelah kami kelak di bawah bumi ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah pewaris surga na'im, jadikan kami ya Allah pewaris surga firdaus. Rabbana hablana hukman wa alhiqna bis-solihin, dan kumpulkan kami ya Allah kelak dengan nabimu ya Allah, dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa tawaffana ma'al abrar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.